Pagi itu, udara di desa Sumberjo terasa kering dan panas. Angin berhembus pelan membawa debu dari jalanan tanah yang retak-retak karena musim kemarau panjang. Suara ayam jantan bersahut-sahutan di kejauhan. Sementara para ibu mulai menjemur pakaian di depan rumah. Desa itu, yang biasanya damai dan penuh tawa anak-anak, tiba-tiba berubah menjadi tempat yang penuh bisik-bisik dan tatapan cemas. Sekitar pukul 8 pagi, suara sirene polisi memecah ketenangan kampung itu. Mobil berwarna biru dengan lampu merah berputar melaju cepat menuju rumah kecil di ujung gang sempit. Rumah milik seorang wanita paruh baya bernama Mbah Lastri. Rumah berdinding bata tanpa plester itu tampak sederhana, dikelilingi pohon jati tua dan pagar bambu yang mulai miring. Tak ada yang menyangka, di balik dinding yang tampak tenang itu, tersimpan kisah kelam yang kelak mengguncang seluruh desa. Warga mulai keluar. Hai teman-teman, jangan lupa subscribe channel ini ya. Kalau aku udah mencapai 1000 subscriber, aku bakal bagi-bagi iPhone 17 terbaru. Siapa tahu kamu yang beruntung dapetin hadiahnya. Dan tulis angka tuh di kolom komentar biar kalau udah subscribe. Rumah satu persatu. Ada yang menenteng ember, ada yang masih memakai sarung. Mereka berkerumun di depan pagar rumah Mbah Lastri. Suara bisik-bisik terdengar di antara langkah kaki yang gemetar. Lah, Pieto, kok polisi tekan kena pagi-pagi? Tanya seorang bapak tua sambil menunduk heran. Katanya ada bau aneh dari dapur Mbah Lastri, jawab Bu Warti pelan, pedagang sayur yang rumahnya persis di sebelah. Bau itu memang sudah tercium sejak 2 hari terakhir, campuran antara bumbu dapur dan sesuatu yang menyengat, seperti daging yang busuk. Awalnya, warga mengira Mbah Lastri sedang memasak daging sapi untuk kenduri. Tapi hari demi hari, baunya makin aneh. Sampai akhirnya Bu Warti melapor kepada ketua RT. Polisi turun dari mobil, mengenakan sarung tangan dan masker. Mereka saling berpandangan, seolah merasakan sesuatu yang tidak beres. Pintu rumah Mbah Lastri terkunci dari dalam. Ketika petugas mencoba memanggil, tak ada jawaban, hanya suara kipas angin berdecit dari ruang tamu. Setelah beberapa kali mengetuk, akhirnya mereka mendobrak pintu. Suasana yang tadinya ramai seketika hening. Warga menahan napas di balik pagar bambu. Dari dalam rumah terdengar langkah tergesa dan suara seseorang yang memekik pelan. Tak lama kemudian, salah satu polisi keluar dengan wajah pucat. Ia memberi isyarat agar garis polisi segera dipasang. Tolong mundur, jangan ada yang mendekat, teriaknya. Bisik-bisik berubah menjadi gemuruh. Para ibu menutup mulut, beberapa anak kecil menangis ketakutan. Sumberjo yang biasanya tenang kini dipenuhi suara tangisan dan doa lirih. Astagfirullah, ono opoto iki. Suara lirih seorang nenek menembus udara panas siang itu. Dari dalam rumah, terdengar derap langkah petugas lain. Mereka membawa sesuatu tertutup kain putih dari arah dapur. Wajah mereka menegang, mata sebagian berkaca-kaca. Tak ada yang berani bertanya, tapi semua tahu, sesuatu yang mengerikan baru saja ditemukan. Sementara itu, di pojok dapur yang sempit, duduk seorang wanita tua dengan wajah lelah dan mata kosong. Dialah Mbah Lastri. Rambutnya berantakan, bajunya lusuh, dan tangannya gemetar. Di depannya, kompor masih menyala. Asap tipis mengepul dari sebuah panci besar, berisi cairan berwarna keruh. Ketika polisi menghampiri dan bertanya, ia hanya menatap tanpa ekspresi, lalu berkata pelan, "Aku kumapenjin tenang." Kalimat itu, pelan namun menusuk, membuat bulu kuduk siapapun yang mendengarnya berdiri. Berita pun menyebar dalam hitungan jam. Desa kecil yang biasanya hanya ramai dengan suara burung kini berubah menjadi lautan manusia. Wartawan datang, warga berdatangan, dan nama Mbah Lastri menjadi buah bibir seluruh Blora. Di warung kopi, di pasar, di teras masjid, orang-orang membicarakannya dengan nada tak percaya. Orang sepuh sebaik itu kok bisa tega? Apa mungkin dia kesurupan? Namun tak ada yang tahu pasti apa yang sebenarnya terjadi di balik dinding bata rumah itu. Hanya satu hal yang jelas pagi itu, desa Sumberjo kehilangan kedamaiannya. Dan dari hari itu, tak ada seorang pun yang berani lewat di depan rumah Mbah Lastri, tanpa menundukkan kepala dan berbisik dalam hati, semoga Allah mengampuni apa yang terjadi di rumah itu. Sebelum semua kegemparan itu terjadi, Mbah Lastri hanyalah seorang ibu tua yang hidup sederhana di tepi hutan jati Sumberjo. Setiap pagi ia duduk di kursi kayu tua di depan rumahnya, menatap jalan tanah yang sepi, menunggu suara langkah anak sematawayangnya, Ragil. Ragil adalah satu-satunya alasan Lastri tetap kuat hidup setelah suaminya meninggal hampir 20 tahun lalu. Dulu,
Suaminya, Pak Darto, adalah penebang jati yang rajin dan dikenal jujur. Namun suatu sore, batang pohon besar tumbang dan menimpa tubuhnya. Sejak hari itu, hidup Lastri berubah. Ia kehilangan segalanya kecuali Ragil yang saat itu baru berusia 12 tahun. Dari situlah rasa cinta dan ketergantungan itu mulai tumbuh, cinta yang begitu besar, hingga tanpa sadar berubah menjadi rasa takut kehilangan. Lastri bekerja keras untuk membesarkan Ragil. Ia menjual nasi pecel di pasar, menjahit baju tetangga, bahkan mencuci pakaian orang. Tak ada hari tanpa keringat dan doa. Ia sering berkata pada anaknya, "Le, ibu ora butuh apa-apa, asal kamu sukses lan bahagia." Kalimat itu dulu terdengar penuh kasih, tapi di baliknya tersimpan rasa takut bahwa suatu hari, anak itu akan melangkah terlalu jauh dan tak kembali lagi. Ragil tumbuh menjadi lelaki baik. Ia sopan, pekerja keras, dan selalu berusaha membuat ibunya bangga. Namun, seperti air yang akhirnya harus mengalir, Ragil juga punya kehidupan sendiri. Ketika usianya mencapai 30, ia bertemu Sari, seorang guru taman kanak-kanak yang baru ditempatkan di Sumberrejo. Sari muda, cerdas, dan terbuka. Senyumannya mudah membuat siapapun nyaman. Ragil jatuh cinta dan Mbah Lastri tahu. Dari sinilah sesuatu dalam dirinya mulai berubah. Hari pertama Ragil memperkenalkan Sari kepada ibunya, suasana terasa canggung. "Ini, Bu, Sari, kalongku." Lastri tersenyum, tapi senyuman itu kaku. Ia menatap gadis muda di depannya dari ujung kepala sampai kaki. Bajunya rapi, tutur katanya sopan, tapi entah kenapa Lastri merasa ada jarak. "Oh, kowe guru to? Ya bagus. Moga bisa bantu Ragil jadi orang sukses." Nada suaranya datar, tanpa kehangatan. Sari berusaha ramah. Ia membantu memasak, menyapu halaman, dan memanggil Lastri dengan sebutan Mbah. Tapi di dalam hati Lastri, ada sesuatu yang terasa tak nyaman setiap kali melihat kedekatan Sari dengan Ragil. Sejak menikah, rumah kecil itu berubah. Dulu, hanya ada suara radio dan ayam berkokok. Kini ada tawa, suara piring beradu, dan aroma masakan Sari yang harum. Namun bagi Lastri, semua itu justru terasa asing. Ia mulai merasa tersisih di rumahnya sendiri. Piring dan gelas yang dulu ia tata, kini diganti. Resep sambal yang ia ajarkan diubah. Bahkan jadwal makan Ragil pun berubah, karena Sari lebih sering memasak makanan bergaya kota. Setiap sore, Lastri duduk di teras, mendengar tawa pasangan muda itu dari dapur. Kadang Ragil menggoda istrinya, kadang mereka bercanda tentang hal kecil. Tapi bagi Lastri, tawa itu seperti pisau kecil yang perlahan melukai hatinya. Ia merasa anaknya kini punya dunia baru yang tak lagi memerlukan dirinya. Suatu malam, saat listrik padam, Lastri terbangun dan mendengar suara mereka berbicara pelan di kamar. "Bu sudah tua, Gil. Aku pengen kita pindah ke kontrakan kecil di dekat sekolahku." Suara Sari terdengar lembut, tapi bagi Lastri yang diam di ruang tamu, kalimat itu bagai petir di tengah malam. "Pindah?" Gumamnya lirih. Air matanya menetes tanpa suara. Dalam pikirannya, seolah Sari sedang berusaha merebut Ragil, bukan hanya sebagai suami, tapi juga sebagai anak. Keesokan paginya, Lastri pura-pura tak tahu apa-apa. Ia tetap menyiapkan sarapan, menyapu halaman, tapi sikapnya mulai berubah. Ia lebih banyak diam, lebih cepat tersinggung, dan mulai menolak jika Sari ingin membantunya. "Sudah, gak usah. Kamu kan guru, bukan pembantu." Kata-kata itu keluar tajam tanpa sadar. Sari hanya diam, menunduk. Ia tahu, suasana di rumah itu sedang berubah, tapi tak tahu bagaimana memperbaikinya. Hari demi hari, jarak di antara mereka makin lebar. Kadang hanya hal sepele, garam kurang, sayur asin, cucian belum kering, tapi setiap hal kecil menjadi bara dalam hati Lastri. Ragil mencoba menenangkan, tapi ia tak pernah benar-benar mengerti luka ibunya. Ia pikir, semua akan baik-baik saja jika ia bekerja lebih keras dan pulang membawa uang. Ia tak tahu bahwa di rumah, dua perempuan yang paling ia cintai sedang saling menjauh, seperti api dan minyak yang tak bisa bersatu. Tetangga mulai memperhatikan perubahan itu. "Sekarang Mbah Lastri jarang keluar, Bu," kata Bu Warti pada suaminya. "Mungkin lagi capek." Tapi sesungguhnya, Mbah Lastri tak lagi capek fisik, ia capek menahan perasaan. Malam-malamnya semakin panjang. Di ruang tamu yang remang, ia sering berbicara sendiri. Mengingat masa lalu, saat Ragil kecil tidur di pangkuannya,
saat mereka hanya berdua melawan hidup. Kini, semuanya terasa jauh. Aku iki mung pengin anakku ora lali karo aku, bisiknya. Namun waktu berjalan tanpa peduli pada luka seorang ibu. Benih kecil dari rasa kehilangan itu perlahan tumbuh menjadi sesuatu yang lebih gelap, perasaan bahwa Sari bukan lagi menantu, tapi musuh dalam rumah sendiri. Dan dari sanalah, tragedi itu mulai berakar dari cinta seorang ibu yang perlahan berubah menjadi ketakutan, lalu menjadi kebencian yang sunyi. Hari-hari di desa Sumberjo berjalan lambat seperti biasa. Udara panas, suara jangkrik di sore hari, dan bau tanah kering menyelimuti seluruh kampung. Namun, di rumah kecil di ujung gang itu, suasana tidak lagi sama. Ada hawa tegang yang sulit dijelaskan. Rumah yang dulu berisi tawa kini hanya menyisakan suara langkah kaki yang berat dan percakapan singkat penuh nada dingin. Pagi itu, seperti biasa, Sari bangun lebih dulu. Ia menyiapkan sarapan untuk Ragil dan ibunya. Nasi goreng sederhana, telur ceplok, dan teh manis. Tapi saat Mbah Lastri keluar kamar, wajahnya sudah masam. Masak nasi goreng terus? Ndak ada sayur. Nada suaranya datar, tapi menusuk. Sari tersenyum kaku. Iya bu, ini biar cepat. Ragil berangkat pagi. Ah, zaman dulu. Suami berangkat kerja dibekali sayur asem, bukan nasi goreng. Itu makanan kota, bukan makanan orang desa. Ragil hanya diam. Ia tahu, percakapan kecil seperti itu sering berakhir panjang. Ia menelan nasi cepat-cepat, lalu berpamitan. Bu, Sar, aku berangkat dulu. Lastri menatap anaknya sebentar, lalu menghela napas berat. Kamu sekarang jarang di rumah. Kalau ibumu mati nanti, kamu mungkin gak tahu. Ragil berhenti sejenak di depan pintu, ingin menjawab, tapi tak jadi. Ia tahu setiap kalimat dari ibunya kini selalu membawa luka. Sari memandang suaminya dengan mata berkaca-kaca. Ia tahu Ragil tak bermaksud meninggalkan, tapi keheningan seperti ini membuatnya semakin sesak. Ketika Ragil pergi, rumah itu kembali sunyi. Hanya suara kipas angin tua dan jam dinding yang berdetak lambat. Sari duduk di ruang tamu, berusaha membaca buku pelajaran untuk murid-muridnya, sementara Mbah Lastri menyiangi sayur di dapur. Tapi bahkan tanpa kata, udara di antara mereka seperti menyimpan bara. Beberapa jam kemudian, terdengar suara benda jatuh dari dapur. Piring pecah. Astagfirullah. Bu, kenapa? Tanganmu yang bikin aku kaget. Jalan-jalan gak usah nyelonong kayak hantu. Saya cuma mau bantu, Bu. Bantu? Kamu kuma bikin hepot. Suara Lastri meninggi, menggema di seluruh ruangan. Sari terdiam. Matanya berkaca-kaca, tapi ia menahan diri. Ia sudah belajar bahwa berdebat hanya memperparah keadaan. Ia kembali ke kamar, duduk di tepi ranjang, menatap foto pernikahannya dengan Ragil. Senyum mereka di foto itu tampak tulus, tapi kini terasa jauh sekali. Hari-hari berikutnya tak banyak berubah. Pertengkaran kecil terus muncul, kadang tentang uang belanja, kadang tentang cucian, bahkan tentang posisi lemari di ruang tamu. Semua hal seolah bisa menjadi alasan untuk saling menyalahkan. Tetangga mulai mendengar suara mereka. Itu rumah Mbah Lastri kok sering ribut, ya? Tanya Bu Warti pada suaminya suatu malam. Mungkin biasa. Namanya rumah tangga. Tapi di balik kata biasa, tersimpan sesuatu yang pelan-pelan berubah menjadi ketakutan. Suatu sore, Sari pulang dari sekolah membawa sedikit buah tangan bolu kukus dari murid-muridnya. Ia berharap bisa mencairkan suasana. Bu, ini ada bolu dari anak-anak TK. Tadi mereka kasih buat ibu juga. Namun Lastri hanya melirik, lalu berkata lirih, aku gak butuh kue. Aku butuh anakku di rumah. Kalimat itu seperti pisau halus yang menembus dada Sari. Ia menunduk, menahan air mata, lalu masuk ke kamar tanpa berkata apa-apa. Di dalam kamar ia menulis pesan untuk suaminya. Mas, aku gak kuat lagi. Aku pengen kita pindah saja. Aku capek jadi orang asing di rumah sendiri. Pesan itu dikirim, tapi Ragil baru membalas malamnya dengan kata singkat. Sabar ya Sar, aku cuma butuh waktu. Sari menangis. Ia tahu suaminya bukan tak peduli, tapi ia juga tahu bahwa waktu tak selalu bisa menyembuhkan luka yang dibiarkan berdarah. Beberapa hari kemudian, Lastri mulai bicara sendiri di teras rumah. Dulu aku kerja siang malam buat anakku. Sekarang malah dilupakan. Orang muda sekarang, kalau sudah punya pasangan, ibunya dianggap beban. Bu Warti yang lewat mendengar, tapi hanya bisa menatap dengan iba.
Ia tahu Mbah Lastri sedang terluka, tapi ia juga tahu luka itu mulai berubah menjadi amarah. Malam-malam Lastri menjadi panjang dan dingin. Kadang ia duduk menatap foto ragil kecil yang digantung di dinding. Kadang ia berbicara dengan bayangan suaminya yang sudah lama meninggal. "Toh, Darto, anak kita sekarang milik orang lain. Aku sendirian." Hatinya penuh perasaan campur aduk. Sedih, iri, dan marah. Ia ingin Ragil pulang. Ingin rumahnya kembali seperti dulu. Tapi setiap kali melihat Sari, wajah itu seperti bayangan yang mengingatkannya bahwa waktu tak bisa diputar balik. Sementara itu, Ragil makin jarang pulang. Pekerjaannya sebagai sopir antar kota membuatnya pergi berhari-hari. Ia hanya menelpon sebentar, menanyakan kabar, lalu sibuk lagi dengan pekerjaannya. Sari mulai kesepian, Lastri semakin tertekan, dan rumah itu menjadi tempat dua perempuan yang hidup berdampingan, tapi saling menghindar seperti dua roh yang tak bisa bersatu. Suatu malam, hujan turun deras, petir menyambar, dan listrik padam. Dalam gelap, Sari mendengar suara tangisan lirih dari kamar sebelah. Ia mendekat, membuka pintu sedikit, dan melihat Mbah Lastri duduk di lantai sambil memeluk foto Ragil. "Bu," Lastri menoleh cepat, wajahnya dingin. "Kamu jangan sok perhatian. Kamu penyebab semua ini." Sari mundur perlahan. Hatinya ciut. Ia menutup pintu kamar, lalu menangis. Di luar, hujan terus turun. Tapi di dalam rumah itu, amarah yang lama tertahan mulai mendidih, menunggu saatnya meledak. Malam itu, di antara bunyi hujan dan detak jam dinding, suara lembut Mbah Lastri terdengar pelan. "Kalau jaga kada, Ragil pasti pulang." Kalimat itu sederhana, tapi di sanalah gelap mulai mengambil alih. Pagi itu, matahari Sumberjo terbit seperti biasa, tapi entah mengapa sinarnya terasa lebih terik dari biasanya. Angin membawa debu dari kebun jati di belakang rumah, membuat udara makin panas dan sesak. Di dapur, Sari sedang menyiapkan makan siang. Sementara Mbah Lastri duduk di ruang tamu menatap kosong ke arah halaman. Hari itu, Ragil baru 3 hari pergi bekerja ke luar kota. Rumah yang sepi terasa lebih sunyi dari biasanya, sunyi yang bukan sekadar tanpa suara, tapi penuh dengan sesuatu yang berat, seperti amarah yang belum sempat terucap. Sari memotong sayur sambil bersenandung pelan. Ia mencoba menciptakan suasana tenang di rumah itu. Tapi di balik senandungnya, ada rasa gelisah yang sulit dijelaskan. Ia tahu, sejak Ragil pergi, Mbah Lastri jarang bicara, dan setiap kali berbicara, selalu dengan nada dingin. Ketika ia membawa segelas air ke ruang tamu, Sari mencoba membuka percakapan kecil. "Bu, uang belanja bulan ini kayaknya kurang ya. Harga bahan naik semua. Saya sudah pakai buat bayar listrik juga." Kalimat itu sederhana, tapi di telinga Mbah Lastri terdengar lain. Ia mengangkat wajahnya perlahan, menatap Sari dengan mata lelah. "Kurang, kurang terus. Kamu pikir aku ini mesin uang, ya? Dari dulu nggak pernah puas." Nada suaranya meninggi, getir. Sari terkejut. "Bukan begitu, Bu. Saya cuma ngasih tahu, biar nanti Ragil nggak repot pas pulang. Kamu jangan sok ngatur Ragil. Dari dulu kamu yang bikin dia berubah. Anak itu dulu nurut sama ibunya. Sekarang malah dengerin kamu terus." Sari menelan ludah, berusaha tenang. "Bu, saya nggak pernah maksud gitu. Saya cuma pengen rumah ini tenang." "Tenang? Rumah ini nggak akan tenang selama kamu ada di sini." Kata-kata itu meledak seperti petir di siang bolong. Sari terdiam. Wajahnya pucat, bibirnya gemetar. Ia tak menyangka kalimat sekeras itu keluar dari mulut orang yang selama ini ia panggil Mbah. Beberapa detik hening. Angin berhembus dari jendela, membuat tirai lusuh bergoyang. Lalu tiba-tiba, piring di meja jatuh. Suara pecahannya memantul di seluruh ruangan. "Udah, Bu. Kalau saya memang salah, saya minta maaf. Tapi saya juga manusia. Saya capek terus disalahin." Suara Sari bergetar, tapi masih lembut. Ia menunduk, berusaha menahan air mata. Namun bagi Lastri, kalimat itu seperti bensin yang menyiram bara. Ia berdiri cepat, matanya memerah. "Kamu berani ngelawan aku di rumahku sendiri? Saya cuma mau jelasin, Bu. Cukup. Dari dulu kamu cuma bikin anakku jauh. Kamu pikir kamu siapa?" Sari mundur beberapa langkah. Tangannya gemetar, tapi suaranya tetap pelan. "Bu, tolong. Jangan ngomong gitu. Ragil pasti sedih kalau tahu kita begini." Namun nama Ragil
justru membuat wajah Lastri semakin menegang. Jangan sebut nama anakku. Kamu gak pantas nyebut dia. Ia menepuk meja keras. Gelas di atasnya jatuh dan pecah lagi. Sari menutup wajahnya, menangis tanpa suara. Ia mencoba pergi ke kamar, tapi langkahnya tertahan. Bu, saya keluar dulu aja ya, biar adem. Nanti kalau sudah tenang, kita bicara lagi. Tapi Lastri tak membiarkan. Ia berdiri di depan pintu dapur, menghadang jalan Sari. Kamu gak kemana-mana. Kamu pikir bisa kabur. Kamu udah rusak semuanya. Sari mundur. Napasnya mulai pendek. Matanya berair. Ia ingin berlari, tapi tubuhnya kaku. Bu, saya cuma mau bahagia sama Ragil. Saya gak pernah mau ngambil dia dari ibu. Bohong. Kamu udah ngambil semuanya perhatian, cinta, bahkan waktunya. Aku ini siapa sekarang? Bayangan di rumah sendiri. Suara Mbah Lastri berubah menjadi teriakan. Dalam tatapan matanya, cinta dan amarah bercampur jadi satu. Tangannya gemetar, lalu ia melangkah cepat ke dapur. Sari terpaku, tak mengerti apa yang akan terjadi. Di dapur di sudut dekat tungku, tergantung pisau besar yang biasa digunakan untuk memotong daging. Lastri menatap benda itu lama sekali. Nafasnya memburu. Di kepalanya, suara masa lalu berputar, suara suaminya, suara Ragil kecil, suara dirinya sendiri. Ketika dulu berjanji tak akan kehilangan anak itu. Aku cuma pengen dia balik. Aku cuma pengen rumah ini kayak dulu. Sari mendekat perlahan dari belakang. Bu, taruh dulu pisaunya. Saya nggak mau ribut lagi, Bu. Tolong. Tapi saat kalimat itu belum selesai, emosi yang selama ini dipendam meledak. Yang terdengar hanya jeritan pendek. Panci di atas kompor terjatuh. Air panas tumpah ke lantai. Suara itu menggema, lalu hilang ditelan sunyi. Dan untuk pertama kalinya, rumah Mbah Lastri benar-benar diam. Tak ada lagi suara tangis, tak ada lagi pertengkaran. Hanya suara kipas angin tua yang terus berputar, pelan tapi dingin. Seolah tak ingin berhenti menyaksikan apa yang baru saja terjadi. Di luar rumah, ayam-ayam masih berkokok seperti biasa. Matahari siang semakin terik. Tapi di dalam rumah itu, segalanya telah berubah selamanya. Setelah suara jeritan itu, waktu seolah berhenti di rumah kecil di tepi jati itu. Asap dari dapur perlahan menipis, meninggalkan bau hangus yang bercampur dengan aroma bumbu dapur dan darah. Di tengah lantai, tubuh Sari tergeletak diam, wajahnya pucat. Matanya terbuka menatap langit-langit. Mbah Lastri berdiri mematung di dekat kompor. Tangannya masih menggenggam pisau, tubuhnya gemetar, matanya kosong. Detik-detik pertama, setelah kejadian itu, terasa panjang. Napasnya tersengal, keringat menetes dari kening, dan dalam kepalanya, hanya satu suara bergema. Aku ora sengaja. Aku ora sengaja. Namun, setiap kali ia menatap tubuh yang terbujur di lantai, suara itu terdengar semakin pelan, seolah hati kecilnya tahu bahwa semuanya sudah lewat batas. Ia mundur beberapa langkah, punggungnya menabrak dinding. Pisau di tangannya jatuh, menimbulkan suara nyaring. Lalu ia menutup wajahnya dengan kedua tangan dan menangis keras. Tangisan yang bukan sekadar penyesalan, tapi ketakutan. Tangisan seorang ibu yang baru saja menghancurkan segalanya dengan tangannya sendiri. Beberapa menit kemudian, ia berjalan limbung ke kamar, duduk di lantai, memeluk lutut. Darto, aku iki piye? Aku ora kuat. Anakku bakal ninggal aku. Ia memanggil nama suaminya yang sudah 20 tahun meninggal. Seolah arwah lelaki itu masih mendengarnya. Namun tangisan itu tak berlangsung lama. Setelah tangis, datanglah ketakutan. Ketakutan yang menekan dada, membuatnya sulit bernapas. Ia membayangkan Ragil pulang, menemukan istrinya dalam keadaan seperti itu. Membayangkan warga datang, polisi datang, semua jari menunjuk dirinya. Dalam kepanikan, pikirannya mulai kacau. Ia berdiri lagi, melangkah ke dapur. Matanya beralih ke panci besar di sudut dapur, panci yang biasa ia pakai untuk memasak sayur sop setiap kali ada acara kenduri. Ia menatap panci itu lama sekali. Sebelum sesuatu di dalam dirinya berbisik, kalau semua hilang. Mungkin gak ada yang tahu. Ia menyalakan kompor, menuangkan air ke dalam panci besar itu, dan menatap air mendidih dengan pandangan kosong. Udara di dapur makin panas. Uap naik ke langit-langit, membuatnya sesak. Tangannya gemetar saat melakukan hal-hal yang bahkan tak bisa ia pahami sendiri. Setiap gerakannya seperti dilakukan oleh orang lain, bukan dirinya. Di luar,
Hari semakin siang. Burung-burung yang biasanya bertengger di pohon jati pun menjauh, seolah tahu ada sesuatu yang salah. Rumah itu kini tenggelam dalam keheningan yang aneh, keheningan yang menakutkan karena menyembunyikan rahasia besar di balik dinding bata. Beberapa jam berlalu, matahari mulai condong ke barat. Bau tajam mulai menyebar pelan dari dapur, bercampur dengan aroma bumbu dan asap. Mbah Lastri membuka jendela, mencoba menyingkirkan bau itu, tapi udara kering malah membawa aromanya keluar rumah. Dari rumah sebelah, Bu Warti, tetangganya, sedang menjemur pakaian. Hidungnya mengerut. Loh, kok bau opo iki? Kayak daging gosong tapi aneh. Ia menengok ke arah rumah Lastri, tapi pintunya tertutup rapat. Ia sempat mengetuk pagar, namun tak ada jawaban. Mungkin lagi masak besar buat hajatan, pikirnya. Tapi hatinya tak tenang. Sore datang, dan matahari mulai tenggelam di balik pepohonan jati. Mbah Lastri duduk di kursi ruang tamu, memandangi pintu dapur yang setengah terbuka. Di dalam, kompor masih menyala pelan. Panci besar itu masih di atasnya. Wajahnya kosong, matanya sembab. Ia berbisik lirih, seolah berbicara kepada seseorang yang tak terlihat. Kamu pantas. Kamu bikin anakku jauh. Aku cuma pengen tenang. Suara itu pelan, hampir seperti doa-doa yang tak lagi suci, tapi penuh keputusasaan. Malam datang dengan cepat. Di luar, jangkrik bernyanyi, tapi di dalam rumah itu, hanya ada dengung kipas angin yang terus berputar di tengah udara panas. Lastri duduk di lantai, tangannya masih bergetar. Ia menatap foto keluarga di dinding foto Ragil dan Sari di hari pernikahan. Wajah mereka tersenyum, penuh harapan. Air matanya mengalir lagi. Ia menyentuh foto itu dengan jari gemetar. Kowe bahagia ya, Sar? Tapi aku ora. Ia tertidur di lantai tanpa sadar. Tubuhnya lemas, jiwanya kosong. Pagi berikutnya, bau itu semakin kuat. Bu Warti mencium aroma yang aneh dan memutuskan memanggil Pak RT. Pak, aku curiga. Bau dari rumah Mbah Lastri makin gak enak. Sudah 2 hari ini. Pak RT mengangguk, lalu mengetuk pintu rumah Lastri. Tak ada jawaban. Hanya suara kipas dan dengung lalat dari arah dapur. Wajah mereka saling berpandangan. Kita panggil polisi saya. Dan dari keputusan itulah, roda takdir mulai berputar. Polisi datang siang harinya. Sirene meraung di antara suara burung dan anak-anak yang berhenti bermain. Warga berkerumun di depan pagar bambu. Dan untuk pertama kalinya setelah 2 hari, pintu rumah itu dibuka dengan paksa. Asap tipis keluar dari dapur. Bau yang menyengat membuat beberapa petugas menutup hidung. Di ruang tamu, Mbah Lastri masih duduk di kursi tua, dengan wajah tenang tapi kosong, seperti patung. Ketika polisi menatapnya dan bertanya dengan suara pelan, Bu, apa yang terjadi di sini? Lastri hanya menatap lurus, suaranya hampir tak terdengar. Aku cuma pengen tenang. Semua udah selesai. Dan dari sanalah, rahasia gelap rumah di tepi jati itu mulai terkuak. Siang itu, matahari di Sumberjo menyengat seperti api. Jalan tanah di depan rumah Mbah Lastri dipenuhi debu, tapi tak menghalangi langkah-langkah tergesa para petugas kepolisian yang baru tiba. Suara sirene berhenti di ujung gang sempit, meninggalkan gema yang membuat warga berkerumun di pagar bambu, saling berbisik dengan wajah tegang. Ada apa, Pak? Kenapa polisi datang? Tanya seorang pemuda desa. Pak RT hanya menggeleng. Aku juga belum tahu pasti, tapi bau dari rumah ini sudah 2 hari nggak wajar. 2 polisi mengetuk pintu kayu berkali-kali. Tak ada jawaban, hanya suara kipas angin dari dalam yang berputar pelan, seolah menunggu sesuatu. Setelah beberapa saat, mereka saling berpandangan. Lalu dengan izin Pak RT, mereka mendobrak pintu. Pintu itu terbuka dengan suara keras. Udara panas bercampur aroma yang menyengat langsung menyambut mereka. Bau itu menusuk hidung, membuat salah satu petugas mundur sambil menutup mulut. Ya Allah, ini bau apa? Gumamnya pelan. Langkah-langkah hati-hati membawa mereka menuju dapur. Dari ruang tamu, samar-samar terlihat Mbah Lastri duduk di kursi tua, tubuhnya membungkuk, mata menatap lantai. Ia tak bergerak, seolah tak mendengar hiruk-pikuk di sekelilingnya. Ketika sampai di dapur, seorang polisi menahan napas. Asap tipis mengepul dari panci besar di atas kompor yang masih menyala. Uapnya membuat ruangan lembab dan sesak. Matikan kompornya dulu, seru salah satu petugas. Begitu api padam, mereka perlahan membuka tutup panci itu. Suara logam bergesekan pelan, lalu hening.
Tak ada satupun yang bicara. Beberapa detik kemudian, salah satu polisi mundur. Wajahnya pucat. Astagfirullah, Gusti Allah. Ini manusia. Suasana berubah tegang. Seorang petugas lain segera berlari keluar, memberi isyarat agar garis polisi segera dipasang. Jangan ada yang mendekat. Semua mundur. Warga yang berkerumun di luar pagar mulai panik. Suara bisik-bisik berubah menjadi jeritan kecil. Apa? Manusia? Astagfirullah. Beberapa ibu menutup mulut. Sebagian lain memeluk anak-anak mereka. Seorang nenek jatuh pingsan, dan suara tangis mulai terdengar dari berbagai arah. Bu Warti, tetangga yang pertama kali mencium bau itu, menatap ke arah rumah dengan air mata berlinang. Ya Allah, jadi itu yang aku cium dari kemarin. Aku kira cuma daging biasa, katanya lirih. Nyaris tak percaya. Polisi keluar dari rumah membawa beberapa barang bukti. Panci besar, pisau dapur dengan noda gelap di gagangnya, dan beberapa kain yang sudah terbakar sebagian di halaman belakang. Semua dimasukkan ke dalam kantong plastik besar dengan tangan bergetar. Di antara kerumunan warga, suara azan zuhur terdengar sayup-sayup, tapi tak ada yang beranjak ke masjid. Semua mata tertuju pada rumah tua itu, rumah yang kini menjadi pusat dari duka dan ketakutan. Seorang polisi muda keluar dari dalam rumah dengan wajah pucat. Korban, sepertinya perempuan muda, ucapnya pelan pada komandan di depan rumah. Kita harus panggil tim Inafis. Segera. Tak lama kemudian, 2 mobil tambahan datang membawa tim forensik. Mereka mengenakan sarung tangan dan masker, masuk dengan langkah hati-hati. Warga menatap dari jauh, tak berani mendekat tapi juga tak mampu pergi. Di ruang tamu, Mbah Lastri masih duduk di tempat yang sama. Tangannya di pangkuan, matanya kosong. Polisi mendekat perlahan. Bu, apa ibu dengar kami? Lastri mengangguk pelan, tanpa menatap siapapun. Kami perlu tahu, Bu. Siapa yang ada di dapur? Ia terdiam lama. Hanya suara kipas angin yang berdecit pelan mengisi ruang itu. Lalu, dengan suara lirih, ia menjawab, aku cuma pengen bersih. Aku pengen tenang. Kalimat itu membuat 2 polisi saling berpandangan. Mereka tahu, kata bersih di situ bukan berarti membersihkan rumah, melainkan upaya putus asa untuk menghapus dosa yang sudah terjadi. Sore menjelang. Sinar matahari yang masuk dari jendela dapur tampak seperti bilah-bilah emas yang muram. Di luar, warga masih berkumpul. Sebagian berdoa, sebagian hanya berdiri mematung. Kabar mulai menyebar cepat dari mulut ke mulut, lalu ke ponsel, lalu ke dunia maya. Ada pembunuhan di Sumberjo. Katanya pelakunya Mbah Lastri, yang rumahnya deket Jati itu. Ya Allah, aku dulu sering beli pecel sama dia. Dalam hitungan jam, berita itu menyebar ke seluruh Blora, bahkan sampai ke kota-kota sekitarnya. Malam itu, foto rumah Mbah Lastri dengan garis polisi mengelilinginya viral di media sosial. Judul berita bertebaran, menantu hilang, mertua ditemukan bersama rahasia mengerikan di dapur. Namun bagi warga Sumberjo, ini bukan sekadar berita, ini luka yang nyata. Tak ada yang bisa tidur malam itu. Suara jangkrik pun seolah enggan berbunyi. Angin yang lewat membawa aroma getir bukan lagi bau bumbu atau asap dapur, tapi bau ketakutan dan duka yang menggantung di udara. Di rumah Bu Warti, lampu tak dimatikan semalaman. Ia duduk di teras bersama suaminya, memeluk lutut. Aku masih dengar suaranya, Mas. Suara Mbah Lastri nangis malam-malam, kayak orang minta maaf. Suaminya menghela napas panjang. Ya, mungkin hatinya sudah kalah sejak lama. Dan benar. Di dalam sel Polres Blora malam itu, Mbah Lastri duduk sendiri di sudut ruangan, memandangi kedua tangannya yang kini bergetar. Aku cuma pengen anakku balik, bisiknya pelan. Tapi yang kembali padanya malam itu bukan cinta, melainkan keheningan-keheningan yang akan menemaninya seumur hidup. Malam itu, di kantor Polres Blora, suasana terasa dingin meski kipas angin berputar pelan di langit-langit ruangan. Bau kopi dan rokok bercampur dengan udara lembab dari luar. Di tengah ruangan interogasi yang temaram, duduk seorang perempuan tua dengan rambut beruban dan tangan bergetar Mbah Lastri. Ia menunduk, matanya kosong menatap meja di depannya. Di atas meja itu, ada segelas air, selembar kertas berita, dan foto keluarga kecilnya, foto Ragil dan Sari di hari pernikahan mereka. 2 penyidik duduk di depannya. Yang satu berwajah tegas tapi tenang, yang lain masih muda, tampak canggung menatap sosok ibu tua yang kini menjadi tersangka. Bu Lastri, kata penyidik yang lebih tua, suaranya lembut.
Kami ingin tahu, kenapa ibu melakukan itu? Apa yang membuat ibu tega pada menantu sendiri? Lastri tak langsung menjawab. Bibirnya bergerak pelan, tapi tak ada suara keluar. Beberapa detik berlalu, lalu ia mengangkat wajahnya. Matanya tampak merah, tapi kering seperti seseorang yang sudah kehabisan air mata. Dia yang bikin anakku jauh. Aku cuma pengen anakku balik. Aku pengen rumah ini kayak dulu lagi, katanya lirih. Penyidik muda menatap rekan tuanya, lalu menulis sesuatu di buku catatan. Maksud ibu cemburu karena Ragi lebih dekat dengan istrinya? Lastri menggeleng pelang. Aku ora cemburu, aku cuma ngerasa hilang. Sejak dia nikah, rumah ini rasanya kosong. Dulu kalau pulang kerja, dia nyari aku. Sekarang, yang dia panggil cuma nama istrinya. Suara itu pelan, tapi menusuk. Dalam ruangan yang sunyi, setiap kata dari mulut Mbah Lastri terdengar seperti pengakuan sekaligus doa. Penyidik senior mencondongkan tubuh. Bu, tapi Sari tidak bersalah. Dia hanya menjalani peran sebagai istri. Lastri menatap lurus ke arah polisi itu. Aku tahu, tapi kadang hati manusia nggak sekuat pikirannya, Pak. Aku tahu itu salah, tapi waktu itu, pikiranku bukan aku lagi. Ia berhenti sejenak, menarik napas panjang. Tangannya gemetar saat memegang gelas air di depannya. Hari itu, aku marah. Tapi bukan cuma sama dia. Aku marah sama diriku sendiri. Kenapa aku nggak bisa nerima kenyataan bahwa anakku udah dewasa? Aku takut, Pak. Takut sendirian. Aku pikir kalau dia nggak ada, Ragil bakal pulang ke aku lagi. Kedua penyidik terdiam. Satu di antara mereka, yang muda, menunduk. Ia sendiri teringat pada ibunya di rumah ibu yang sering menunggu di teras setiap malam saat ia belum pulang. Setelah kejadian itu, ibu menyesal. Lastri mengangguk pelan. Air matanya akhirnya jatuh, mengalir di pipi keriputnya. Aku menyesal, tapi penyesalan itu telat, Nak. Aku udah rusak semua. Aku pikir kalau aku bersihin, semua bakal tenang. Tapi ternyata enggak. Aku malah makin takut, makin sepi. Ia menunduk, menatap kedua tangannya yang kini tampak kotor meski sudah dibersihkan berkali-kali. Tangan ini dulu yang nyuapin Ragil kecil. Sekarang tangan ini juga yang bikin dia kehilangan segalanya. Ruangan kembali sunyi. Hanya suara jam dinding yang berdetak pelan. Salah satu penyidik menghela napas panjang. Ia menatap Mbah Lastri dengan pandangan yang tak lagi hanya sebagai polisi, tapi sebagai seorang anak yang melihat ibunya sendiri. Bu Lastri, katanya pelan, Ragil akan datang malam ini untuk melihat ibu. Lastri mengangkat wajahnya pelan. Anakku, datang? Iya. Tapi tolong Bu, ibu harus kuat. Kami butuh ibu jujur supaya semuanya jelas. Mbah Lastri menatap ke arah foto Ragil yang ada di meja. Tangannya menyentuh gambar itu, gemetar. Aku pengen dia maafin aku. Tapi mungkin dia nggak akan bisa. Beberapa jam kemudian, suara langkah kaki terdengar dari luar. Pintu ruangan terbuka. Di ambang pintu berdiri seorang lelaki dengan wajah pucat dan mata sembab Ragil. Ia menatap ibunya lama. Tak berkata apa-apa. Lastri berdiri dengan susah payah, tubuhnya gemetar. Maaf. Suara itu pecah di tengah udara dingin. Ragil melangkah pelan ke depan, tapi berhenti di tengah ruangan. Air matanya jatuh tanpa suara. Kenapa, Bu? Kenapa harus kayak gini? Tak ada jawaban. Hanya tangis pelan yang terdengar, tangis dua jiwa yang kehilangan segalanya. Lastri mencoba menikate, tapi Ragil mundur setapak. Aku cuma pengen kamu balik, Le. Aku udah balik, Bu. Tapi semua udah terlambat. Kata-kata itu membuat Mbah Lastri terjatuh ke kursi lagi. Ia memegang dadanya, menunduk, dan berbisik lemah. Aku ora pengen nyakitin siapa-siapa. Aku cuma pengen dicintai. Dan malam itu, ruang interogasi di Polres Blora menjadi saksi dari sebuah cinta yang hancur karena kesepian. Keesokan paginya, langit Blora diselimuti awan kelabu. Matahari enggan menampakkan wajahnya, seolah ikut berkabung atas tragedi yang baru saja mengguncang desa kecil itu. Di halaman rumah sakit, Ragil berdiri kaku. Wajahnya pucat, matanya merah, dan langkahnya goyah. Di hadapannya terbujur tubuh Sari, istrinya, yang kini hanya bisa dibungkus kain putih dan dibaringkan dalam peti kayu sederhana. Tangannya bergetar saat menyentuh kain kafan itu. Sari, aku pulang, tapi kamu udah pergi. Suara itu pelan,
nyaris tak terdengar. Namun setiap kata keluar dengan rasa sakit yang terlalu dalam untuk digambarkan. Beberapa perawat berdiri di kejauhan, sementara seorang ustadz menuntun doa. Ragil hanya menunduk, air matanya menetes ke lantai. Dalam hatinya, ia berperang dengan dua perasaan yang saling melukai, duka karena kehilangan, dan amarah karena pelaku dari semua ini adalah ibunya sendiri. Setelah prosesi singkat, jenazah dibawa ke rumah keluarga Sari, di desa sebelah untuk dimakamkan. Sepanjang perjalanan, Ragil duduk di bak mobil jenazah, menggenggam erat tepi peti. Matanya kosong menatap jalan. Setiap tikungan, setiap pohon jati yang dilewati, mengingatkannya pada rumah, pada tawa, pada semua hal kecil yang kini terasa jauh. Ketika sampai di pemakaman, udara menjadi berat. Orang-orang berkerumun, wajah-wajah sedih memenuhi area tanah merah. Ibu dan ayah Sari tampak lemas, ditopang oleh saudara mereka. Begitu melihat Ragil, sang ibu korban menatapnya dengan pandangan yang sulit dijelaskan campuran antara marah, sedih, dan iba. Mas Ragil, kenapa bisa begini? Suaranya bergetar, menembus udara siang yang muram. Ragil menunduk dalam-dalam, tak berani menatap balik. Saya nggak tahu Bu. Saya nggak tahu. Kalimat itu pecah di tengah tangis. Ketika peti diturunkan ke liang lahat, suara talqin dibacakan. Ragil menatap tanah perlahan menutup wajah istrinya. Air matanya jatuh tanpa ia sadari. Sari, aku janji, aku bakal terus doain kamu. Maaf aku nggak bisa jajain kamu dengan baik. Maaf aku nggak pernah ngerti betapa beratnya hidupmu di rumah itu. Tangannya menggenggam tanah, menaburkannya dengan gemetar. Setiap genggaman terasa seperti memendam separuh jiwanya sendiri. Setelah pemakaman selesai, warga mulai meninggalkan tempat itu satu persatu. Tapi Ragil tetap duduk di tepi makam, diam. Angin sore meniup rambutnya, membawa aroma tanah basah dan doa yang tak selesai. Ia baru berdiri ketika matahari hampir tenggelam, lalu berjalan pelan tanpa arah. Sementara itu, di kantor polisi, Mbah Lastri duduk di ruang tahanan dengan kepala tertunduk. Ia memegang selimut tipis dan menatap tembok kosong di depannya. Seorang petugas jaga menatapnya dari luar jeruji. Bu Lastri, anak ibu baru saja pulang dari pemakaman. Lastri menoleh pelan. Dia ngomong apa? Dia nangis Bu. Dia nggak marah, cuma diam. Lastri mengangguk pelan. Diam itu lebih nyakitin dari marah. Nak, kalau dia marah, mungkin aku bisa minta maaf. Tapi kalau dia diam, berarti hatinya udah hancur. Petugas itu tak menjawab. Ia hanya menatap Iba, lalu berlalu meninggalkan sel itu. Malam hari, Ragil kembali ke rumah. Rumah kecil yang kini dikelilingi garis polisi. Ia duduk di tangga depan, menatap pintu yang dulu selalu dibuka oleh dua perempuan yang ia cintai. Sekarang keduanya tak ada. Yang tersisa hanyalah keheningan dan bayangan masa lalu. Ia berjalan ke dalam. Setiap sudut rumah membawa kenangan. Meja makan tempat mereka biasa bercanda. Kursi kayu tempat ibunya duduk menunggu. Dapur yang kini berbau gosong. Ia menutup hidung. Tapi bau itu seolah menempel di ingatannya. Ragil berhenti di ruang tamu, menatap foto keluarga yang tergantung di dinding. Ia mengangkatnya perlahan, memandangi wajah tiga orang di dalam bingkai itu, dirinya, ibunya, dan Sari. Tiga senyum yang kini tak berarti apa-apa. Aku kehilangan dua orang sekaligus. Istriku pergi, ibuku di penjara. Apa gunanya hidup kalau semuanya hancur begini? Suara itu nyaris tak terdengar. Hanya gumaman di antara isak pelan. Malam itu, Ragil tidur di lantai ruang tamu. Ia memeluk bantal lama milik ibunya, berharap bisa mencium lagi bau kapur barus yang dulu selalu menempel di pakaian Lastri. Tapi yang tersisa hanyalah kegetiran dan rasa bersalah yang tak bisa hilang. Dalam tidurnya yang gelisah, ia bermimpi. Ia melihat ibunya muda kembali, tersenyum, menatapnya sambil berkata, "Le, ibu ora butuh apa-apa. Asal kamu bahagia." Lalu bayangan itu menghilang, berganti dengan wajah Sari yang menangis pelan. "Mas, kenapa kamu biarkan aku sendiri?" Ragil terbangun dengan teriakan kecil. Keringat dingin membasahi tubuhnya. Ia menatap sekeliling rumah itu gelap. Hanya cahaya bulan menembus lewat jendela. Dan dalam keheningan itu, Ragil berdoa untuk pertama kalinya sejak tragedi itu terjadi. Doa yang sederhana, tapi penuh luka. Ya Allah, maafkan ibuku, maafkan istriku, maafkan aku yang gagal jadi jembatan di antara mereka.
Angin malam masuk pelan lewat jendela yang setengah terbuka. Di luar, suara jangkrik kembali terdengar, seolah desa itu perlahan ingin menenangkan luka yang belum sembuh. Tapi bagi Ragil, malam itu bukan sekadar malam. Itu malam pertama ia benar-benar sendirian di dunia. Sehari setelah pemakaman Sari, suasana desa Sumberjo berubah total. Jalan-jalan yang biasanya ramai dengan anak-anak bermain kini sepi. Warung kopi di pinggir lapangan yang dulu penuh tawa kini hanya diisi bisik-bisik pelan. Semua orang berbicara tentang satu hal, tentang Mbah Lastri, ibu tua yang dulu dikenal pendiam, rajin ke masjid, dan suka membantu tetangga, kini menjadi pelaku tragedi paling mengerikan yang pernah terjadi di Blora. Di warung Bu Warti, tempat orang sering berkumpul setiap pagi, suasananya tegang. Beberapa ibu duduk sambil mengaduk kopi, menatap meja tanpa bicara. "Aku masih nggak percaya, Bu," kata seorang di antara mereka, suaranya pelan. "Dulu kalau aku sakit, Mbah Lastri yang bawain jamu. Orangnya halus sopan. Kok bisa jadi begini?" Bu Warti mengangguk. Wajahnya muram. "Aku juga nggak nyangka. Tapi aku juga sering lihat dia duduk sendirian malam-malam. Kadang ngomong sendiri. Mungkin pikirannya udah capek." "Tapi kan Bu, nggak semua orang capek sampai kayak gitu," sahut yang lain. "Ya, tapi siapa tahu. Hatinya udah penuh. Nggak ada tempat buat buang sedihnya." Percakapan itu berhenti ketika suara motor berhenti di depan warung. Seorang pemuda datang membawa koran dari kota. Di halaman depan, judul besar terpampang, "Tragedi di Blora. Seorang ibu membunuh menantu karena dendam dan kesepian." Wajah Mbah Lastri terpampang di sana, dengan tatapan kosong saat digiring polisi. Beberapa orang menatap koran itu lama. Ada yang menunduk, ada yang menutup mulut, ada pula yang menggeleng pelan sambil berucap, "Ya Allah, dunia wis edan." Tak butuh waktu lama, berita itu menyebar ke seluruh negeri. Di televisi nasional, di radio, bahkan di ponsel warga melalui media sosial. Tagar, kasus Blora, mertua dan menantu, dan tragedi Lastri menjadi trending. Komentar bermunculan dari ribuan orang. Ada yang marah, ada yang iba, ada pula yang menilai ini tanda lemahnya hubungan keluarga zaman sekarang. Orang tua juga manusia. Mereka butuh perhatian, tapi bagaimanapun, membunuh tetap salah. Mungkin depresi. Kenapa keluarga nggak pernah sadar tanda-tanda kayak gini? Sementara itu, di kantor kecamatan, Pak Darmo, kepala desa, dipanggil untuk memberi keterangan kepada media. Ia berdiri di depan kamera dengan suara serak. "Kami semua di Sumberjo merasa berduka. Ibu Lastri bukan orang jahat, tapi dia lelah, dan tidak ada yang benar-benar mendengarnya." Kalimat itu menjadi kutipan di banyak berita. Dalam semalam, nama kecil desa Sumberjo dikenal seluruh Indonesia bukan karena hasil panennya, tapi karena tragedi yang mencoreng nama mereka. Anak-anak dilarang keluar malam. Beberapa warga bahkan pindah sementara ke rumah kerabat karena takut. "Aku nggak bisa tidur tiap malam, Bu," kata seorang remaja kepada ibunya. "Aku mimpi Mbah Lastri duduk di depan rumahnya, matanya kosong." Rumah tempat kejadian kini dijaga ketat polisi. Garis kuning masih melingkar di halaman, dan daun jati yang gugur menutup sebagian tanah di depan pintu. Setiap kali angin bertiup, daun-daun itu berdesir pelan, seolah membawa bisikan dari masa lalu. Beberapa hari kemudian, sebuah tim dari Universitas di Semarang datang ke desa itu untuk meneliti kasus ini. Mereka membawa psikolog dan mahasiswa, mencoba memahami akar tragedi yang mengguncang hati banyak orang. Salah satu dari mereka, seorang psikolog muda bernama Nadia, berkata kepada warga, "Kadang, kejahatan lahir bukan dari kebencian murni, tapi dari cinta yang salah arah. Mbah Lastri mencintai anaknya, tapi tidak tahu cara melepaskan, dan rasa takut kehilangan berubah jadi amarah." Warga terdiam mendengar penjelasan itu. Mereka mulai memahami bahwa tragedi ini bukan hanya soal darah dan pisau, tapi tentang hati manusia yang rapuh. Di sisi lain, Ragil tak mau diwawancarai media. Ia menolak semua wartawan yang datang ke rumah saudaranya di luar kota. "Saya cuma mau semuanya tenang," katanya singkat. Namun setiap malam, ia tetap membuka ponsel dan membaca berita tentang ibunya. Setiap foto, setiap kalimat, terasa seperti luka baru. Di tengah ramainya pemberitaan, Ustadz Rofi, imam masjid desa, mengadakan pengajian khusus. Ia berdiri di depan jamaah dengan suara berat. "Saudara-saudara, tragedi ini adalah pelajaran bagi kita semua, bahwa rumah bukan hanya tempat tinggal,
tapi tempat jiwa-jiwa bertemu. Kalau komunikasi hilang, cinta bisa berubah jadi api. Warga menunduk, banyak yang menangis diam-diam. Malam itu, setelah pengajian, suara azan Isya menggema lembut di udara. Untuk pertama kalinya setelah berhari-hari, suasana desa terasa sedikit lebih damai. Namun meski waktu berjalan, bayangan tragedi itu tak hilang. Setiap kali warga melewati rumah di tepi jati itu, mereka menunduk dan berbisik pelan, "Semoga Allah mengampuni yang hidup dan yang sudah pergi." Rumah itu kini kosong. Hanya suara daun kering berjatuhan di atap dan bau kayu lembab yang tersisa. Beberapa anak kecil masih takut melintas di depannya. Tapi bagi orang dewasa, rumah itu bukan tempat hantu melainkan pengingat bahwa di balik cinta yang tak dijaga, bisa lahir kehancuran yang tak terbayangkan. Dan sejak hari itu, Sumberjo tak pernah benar-benar tidur nyenyak lagi. Beberapa minggu setelah tragedi itu, ruang sidang di Pengadilan Negeri Blora dipenuhi orang. Wartawan, mahasiswa hukum, bahkan warga desa datang diam-diam untuk melihat langsung sosok yang namanya kini dikenal seluruh negeri, Mbah Lastri. Ia duduk di kursi terdakwa dengan tubuh yang tampak lebih kecil dari biasanya. Rambutnya disanggul sederhana, wajahnya pucat, dan kedua tangannya gemetar memegang ujung selendang lusuh yang selalu ia bawa sejak di tahanan. Suara kamera dan bisik-bisik memenuhi ruangan, tapi ia tak memperhatikan. Matanya hanya menatap lurus ke depan kosong, tapi damai, seperti seseorang yang sudah menerima semua yang akan datang. Jaksa membacakan dakwaan panjang, pembunuhan berencana, penghilangan jejak, pelanggaran pasal berat. Kata-katanya tajam dan tegas, tapi di sela kalimat itu, beberapa hadirin terlihat menunduk, tak sanggup menatap wajah ibu tua yang kini tampak begitu rapuh. Sementara di kursi belakang, Ragil duduk diam. Ia datang bukan untuk membela, bukan juga untuk menuntut. Ia hanya ingin mendengar, mungkin juga untuk menutup luka lama yang tak kunjung sembuh. Di saku bajunya, terselip foto lama, dirinya bersama ibunya dan Sari di depan rumah sebelum semua berubah. Ketika giliran pembela berbicara, suasana berubah sunyi. Pengacara yang ditunjuk oleh negara berdiri dan berkata dengan suara lembut, "Yang mulia, klien saya bukan penjahat. Ia adalah korban dari batin yang tak tertolong. Seorang ibu yang kehilangan arah di usia senja. Tindakan beliau bukan lahir dari kebencian, tapi dari kepanikan, kesepian, dan depresi yang tak terobati." Ruangan hening. Bahkan suara napas para wartawan terdengar. Beberapa orang yang duduk di barisan belakang mulai menangis. Jaksa menatap pembela, lalu menunduk pelan. Ia tahu, di balik berkas-berkas kasus, ada kisah manusia yang terlalu rumit untuk dinilai hanya dengan pasal. Sidang berjalan selama berjam-jam. Psikolog forensik dari Rumah Sakit Jiwa Semarang dipanggil sebagai saksi ahli. Ia menjelaskan bahwa Mbah Lastri mengalami depresi berat dan gangguan persepsi realitas ringan. Beliau tidak sepenuhnya sadar saat melakukan tindakan itu, jelasnya pelan. Namun ia sangat menyesal setelahnya dan sadar bahwa tindakannya tidak bisa dibenarkan. Hakim mengangguk pelan. Jadi bisa dikatakan, pelaku berada di bawah tekanan psikologis ekstrem? Betul, Yang Mulia. Dari kursinya, Mbah Lastri menunduk. Air mata jatuh ke pangkuannya. Ia berbisik pelan, nyaris tak terdengar. "Aku ora pengin dimaafin, aku cuma pengin Sari tenang." Kalimat itu membuat beberapa orang kembali terisak. Ragil menatap ibunya. Wajahnya tegang tapi matanya penuh cinta yang belum mati. Sidang hari itu berakhir tanpa keputusan. Hakim menunda putusan dan memerintahkan pemeriksaan lanjutan terhadap kondisi mental Mbah Lastri di Rumah Sakit Jiwa Magelang. Ia dibawa keluar ruang sidang dengan pengawalan ketat, tapi langkahnya pelan, seperti orang yang sudah tak lagi terbebani oleh dunia. 2 minggu kemudian, di Rumah Sakit Jiwa, suasana jauh berbeda. Tempat itu tenang, dikelilingi pohon terembesi yang rimbun, burung-burung berkicau di pagi hari, dan aroma daun basah menyelimuti udara. Mbah Lastri tinggal di kamar kecil berwarna putih. Di dinding, ia menempelkan foto Ragil yang diberikan oleh pengacaranya. Setiap pagi, ia duduk di kursi dekat jendela, menatap halaman. Kadang ia bicara sendiri, kadang ia berdoa, "Ya Allah, aku salah. Tapi kalau Engkau masih kasih aku waktu, biarkan aku menebusnya dengan doa." Para perawat di sana bilang, Mbah Lastri adalah pasien yang tenang. Ia tidak banyak bicara, tapi selalu ikut salat berjamaah dan membantu merapikan kasur pasien lain.
Saya dulu suka nyapu di rumah. Biar bersih, hati juga enak, katanya suatu kali sambil tersenyum. Di luar, berita tentangnya mulai mereda. Media sudah tak lagi ramai memberitakan. Tapi di hati masyarakat, kisah Mbah Lastri tetap menjadi bayangan yang sulit dihapus. Di desa Sumberrejo, nama Lastri disebut dengan lirih setiap kali orang tua menasihati anaknya. Jangan diamkan orang tuamu, nak. Jangan biarkan kesepian jadi dendam. Sementara Ragil terus berkunjung ke rumah sakit setiap bulan. Ia datang membawa makanan, menyisir rambut ibunya, dan kadang hanya duduk tanpa bicara. Suatu kali, Lastri berkata pelan, "Le, kamu masih marah sama ibu?" Ragil menggeleng. "Enggak, Bu. Aku cuma sedih." "Kamu sehat, Le?" "Aku coba kuat, Bu." Mereka terdiam. Tapi dalam keheningan itu, ada kedamaian kecil yang perlahan tumbuh. Mungkin bukan pengampunan seutuhnya, tapi cukup untuk membuat keduanya bisa bernapas. Dan suatu sore, sebelum Ragil pulang, Mbah Lastri memintanya mendekat. Ia menggenggam tangan anaknya erat-erat. "Le, kalau ibu udah gak ada nanti, tolong jenguk rumah itu. Tapi jangan takut, rumah itu gak jahat, cuma penuh kenangan." Ragil mengangguk, matanya basah. Ia tahu, ibunya tak hanya berbicara tentang rumah, tapi tentang luka-luka yang ingin dimaafkan sebelum waktu menutup segalanya. Musim hujan datang lebih cepat tahun itu. Desa Sumberjo yang dulu panas dan berdebu kini diselimuti udara lembab, suara kodok di malam hari, dan aroma tanah basah yang membawa rasa damai. Tapi di antara kedamaian itu, masih ada bayangan masa lalu yang belum hilang sepenuhnya, bayangan rumah di tepi jati yang dulu menjadi saksi tragedi. Rumah itu masih berdiri. Dindingnya mulai berlumut, catnya mengelupas. Sejak tragedi itu, tak ada yang berani menempatinya. Namun, perlahan-lahan warga sudah mulai lewat lagi di depannya. Bahkan beberapa anak kecil berani bermain layangan di jalan kecil di depannya. "Bu, itu rumahnya Mbah Lastri." "Ya?" tanya seorang anak kecil kepada ibunya. Si ibu menatap rumah itu sejenak lalu menjawab lembut. "Iya, Nak, tapi jangan takut. Rumah itu nggak jahat. Yang jahat itu rasa marah kalau nggak dijaga." Kata-kata itu kini sering terdengar di banyak rumah di desa. Tragedi Lastri menjadi pelajaran bagi semua. Tentang pentingnya bicara, tentang kasih yang tidak boleh dibiarkan membusuk menjadi dendam. Di sisi lain, Ragil sudah pindah ke kota kecil di Purwodadi. Ia bekerja sebagai sopir angkutan antar kota, pekerjaan yang dulu sempat ia tinggalkan karena ingin fokus di rumah. Sekarang, setiap perjalanan di jalan panjang membuatnya berpikir banyak. Kadang di tengah hujan deras, ia berhenti di tepi jalan, menatap sawah yang luas, lalu berbisik pelan, "Bu, aku ora marah. Aku ngerti, ibu cuma pengen disayang." Setiap 2 bulan sekali, Ragil masih berkunjung ke rumah sakit jiwa Magelang. Ia datang membawa pisang rebus kesukaan ibunya, duduk di taman rumah sakit, dan menunggu perawat membawa Mbah Lastri keluar. Ibunya kini sudah jauh lebih tenang. Tubuhnya kurus, rambutnya memutih seluruhnya, tapi senyumnya lembut seperti dulu. "Le, kamu sehat?" tanya Lastri pelan setiap kali mereka bertemu. "Alhamdulillah, Bu. Aku kerja lagi." "Syukurlah. Jangan lupa sholat, ya." "Iya, Bu." Percakapan mereka selalu sederhana. Tapi di antara kalimat singkat itu, ada kedamaian kecil yang tumbuh perlahan, kedamaian yang datang dari penerimaan. Suatu kali, saat Ragil berpamitan, Mbah Lastri menggenggam tangannya erat. "Le, ibu dulu salah besar. Tapi kamu jangan takut punya keluarga lagi. Ya, hidupmu harus terus jalan." Ragil tersenyum tipis, menahan air mata. "Aku janji, Bu." Di Sumberrejo, warga mulai memperbaiki hubungan antar keluarga. Setiap minggu, kepala desa mengadakan pengajian keluarga di balai desa. Orang-orang datang bersama anak-anak. Para istri duduk di depan, para bapak di belakang. Ustadz Rofi'i memimpin dengan suara lembut. "Kalau rumah kita kehilangan komunikasi, maka setan yang masuk. Maka bicaralah, saling maafkan sebelum tidur." Warga mendengarkan dengan khusyuk. Setelah pengajian, mereka saling menatap dan tersenyum. Sesuatu yang dulu jarang terjadi. Bu Warti, yang dulu jadi saksi pertama tragedi itu, kini aktif mengajarkan ibu-ibu cara mengenali tanda-tanda stres dan depresi pada lansia. Jangan dibiarkan diam terlalu lama. Kadang orang tua itu nggak butuh uang, cuma butuh didengar, katanya pada kelompok wanita desa. Tragedi Mbah Lastri mengubah cara pandang mereka terhadap kehidupan. Dulu,
Mereka mengira cinta seorang ibu tak bisa salah. Sekarang, mereka tahu bahwa cinta pun bisa tersesat jika tak diimbangi dengan kesabaran dan pengertian. Sore itu, setelah hujan reda, Ragil pulang ke desanya untuk pertama kali setelah sekian lama. Ia membawa bunga melati dan air dari sumur ibunya yang dulu. Ia berjalan pelan menuju dua makam di ujung desa, satu milik Sari, satu lagi milik Mbah Lastri, yang baru saja meninggal 2 bulan sebelumnya karena sakit. Rumput hijau menutupi sebagian batu nisan, dan angin sore berembus lembut dari arah kebun jati. Ragil menunduk, menaburkan bunga di dua makam itu, lalu berdoa lama sekali. Ibu, Sari, aku udah maafin semuanya. Aku cuma mau kalian tahu, aku masih cinta kalian dua-duanya. Aku bakal hidup dengan cara yang bikin kalian bangga. Air matanya jatuh, tapi wajahnya tenang. Burung gereja terbang melintas di atas kepalanya, meninggalkan suara kecil yang menenangkan. Langit sore perlahan berubah jingga, seolah memberi restu. Ketika Ragil berdiri dan hendak pergi, ia menatap sekali lagi ke arah makam ibunya. Di situ tertulis sederhana, Lastri binti Darto ibu, maafkan dan doakan aku. Ia tersenyum pelan. Aku maafin bu. Dan aku juga berterima kasih. Malam itu, di rumah saudaranya, Ragil duduk di teras memandangi bintang. Ia membuka buku kecil yang selalu ia bawa, buku catatan peninggalan Sari. Di halaman terakhir tertulis tulisan tangan istrinya. Cinta itu bukan tentang siapa yang menang, tapi siapa yang tetap bertahan walau hati terluka. Ragil menutup buku itu perlahan, memandang langit, dan berbisik, mungkin aku bukan orang kuat, tapi aku akan terus hidup. Karena cinta kalian gak pernah benar-benar hilang. Di kejauhan, pohon-pohon jati berayun, lembut diterpa angin malam. Dan di sanalah, di bawah langit blora yang tenang, kisah Mbah Lastri, Sari, dan Ragil akhirnya menemukan kedamaian yang lama dicari. Waktu terus berjalan, tahun demi tahun berlalu, dan perlahan, nama Mbah Lastri mulai memudar dari berita, tapi tidak dari ingatan orang-orang. Di desa Sumberjo, kisahnya masih diceritakan bukan dengan ketakutan, melainkan dengan nada lembut, seperti peringatan dari masa lalu yang ingin mengajarkan kasih. Setiap kali bulan Ramadan tiba, warga desa berkumpul di balai desa untuk acara tadarus dan buka puasa bersama. Di sela-sela pengajian, Ustadz Rofi'i kadang mengingatkan, kita semua tahu kisah Lastri. Jangan pernah lupa, kadang yang paling butuh cinta justru orang yang paling diam. Anak-anak muda yang lahir setelah tragedi itu mendengarkan dengan mata membulat. Itu kisah nyata Pak Ustadz? Tanya mereka. Iya nak. Dan itu bukan kisah horor, tapi kisah hati manusia yang rapuh. Warga yang lebih tua menatap langit-langit. Sebagian terdiam, sebagian menghela napas panjang. Mereka tahu, kisah itu sudah lama berlalu, tapi pelajarannya masih relevan sampai hari ini di zaman di mana banyak keluarga hidup di bawah satu atap tapi jarang saling bicara. Di kota, kisah Mbah Lastri sempat menjadi bahan penelitian di universitas. Beberapa dosen psikologi menulis jurnal tentang kesepian lansia dan konflik keluarga di masyarakat modern. Dalam salah satu seminar, seorang dosen berkata, tragedi Blora bukan hanya soal kejahatan, tapi tentang komunikasi yang hilang. Ketika seorang ibu merasa tak lagi dibutuhkan, maka dunia di sekelilingnya bisa runtuh. Para mahasiswa mencatat dengan serius. Beberapa dari mereka pulang dan menelepon ibunya malam itu, hanya untuk berkata, aku sayang ibu. Sederhana, tapi dari hal kecil seperti itulah luka sosial mulai sembuh. Sementara itu, di Sumberjo, rumah tua Mbah Lastri akhirnya direnovasi oleh warga. Tidak untuk dijual, tapi dijadikan rumah baca dan ruang doa, tempat anak-anak belajar mengaji, membaca, dan warga desa berkumpul. Pak Darmo, kepala desa yang menggagas ide itu, berkata, kalau rumah ini dibiarkan kosong, luka akan terus tinggal. Tapi kalau diisi dengan doa, mungkin arwah Mbah Lastri juga tenang. Sekarang, setiap sore, suara anak-anak terdengar dari rumah itu. Tawa mereka memenuhi halaman yang dulu sunyi. Di dinding ruang utama, dipasang satu papan kayu bertuliskan, dari duka lahir doa, dari kesalahan tumbuh pengampunan. Banyak warga yang berhenti sejenak membaca kalimat itu sebelum pulang ke rumah masing-masing. Dan setiap kali hujan turun, bau tanah basah di sekitar rumah itu membawa rasa damai seolah alam pun ikut mengampuni. Ragil sendiri jarang pulang. Ia tinggal di Purwodadi, bekerja keras dan hidup sederhana. Tapi setiap lebaran, ia selalu kembali ke desa,
berziarah ke makam ibunya dan istrinya. Ia membawa bunga melati dan duduk lama di sana, berbicara pelan seperti sedang bercakap dengan dua orang yang ia cintai. Bu Sari, aku kerja keras ya. Aku nggak mau hidup sia-sia. Aku masih ingat pesan kalian. Suatu kali, seorang wartawan lokal yang sedang membuat liputan tentang perubahan desa bertemu Ragil di makam itu. Ia bertanya dengan hati-hati, Mas Ragil, kalau boleh tahu, bagaimana perasaan Mas setelah semua ini berlalu? Ragil tersenyum tipis. Dulu aku marah, tapi sekarang aku paham. Cinta itu nggak bisa diminta, tapi bisa dijaga. Ibu cuma pengin dicintai, Sari cuma pengin dimengerti. Aku di tengah, nggak bisa jagain dua-duanya. Sekarang tugasku cuma satu, mendoakan mereka berdua. Wartawan itu menunduk, lalu berkata pelan, terima kasih Mas. Kisah ini bukan cuma tentang kehilangan, tapi tentang pengampunan. Beberapa bulan kemudian, kisah Mbah Lastri kembali muncul di media kali ini, bukan sebagai berita kriminal, tapi sebagai kisah inspiratif dalam acara radio nasional bertema Kasih yang Salah Arah. Narator di radio menutup kisah itu dengan kalimat, kadang, cinta yang tak diungkap bisa berubah menjadi luka. Dan jika luka itu dibiarkan, ia akan mencari jalan keluar dalam bentuk yang tak kita duga. Maka sebelum semuanya terlambat, peluklah orang yang kau sayang. Dengarkan ia, sebelum kesunyian berubah menjadi jeritan yang tak bisa diperbaiki. Banyak pendengar yang menangis malam itu. Komentar berdatangan dari ibu-ibu, anak muda, hingga kakek nenek yang merindukan suara keluarga di rumah. Kisah Mbah Lastri menjadi semacam doa kolektif, doa agar tak ada lagi keluarga yang retak karena kesepian. Suatu sore, di tahun-tahun berikutnya, desa Sumberejo kembali tenang. Burung-burung kembali ke pepohonan jati. Anak-anak berlari di jalan tanah, dan di beranda rumah baca Mbah Lastri, terlihat seorang guru muda mengajar anak-anak menulis huruf hijaiyah. Di sudut ruangan, ada foto kecil Mbah Lastri tersenyum, diletakkan di atas meja kayu sederhana dengan sebatang lilin kecil di sampingnya. Setiap kali seseorang menatap foto itu, mereka tak melihat wajah seorang pembunuh, tapi wajah seorang ibu-ibu yang terluka, yang gagal menahan sepi, tapi akhirnya menemukan ampunan di hati orang-orang yang pernah ia sakiti. Malam turun pelan di atas desa, angin membawa bau padi yang baru tumbuh, dan suara adzan maghrib bergema dari surau. Warga berdiri, menutup warung, mengangkat tangan untuk berdoa. Dan di tengah keheningan itu, kisah Mbah Lastri tak lagi terasa menakutkan. Ia telah menjadi bagian dari doa-doa mereka, bagian dari sejarah kecil tentang manusia yang pernah jatuh, tapi meninggalkan pelajaran besar tentang cinta, pengampunan, dan keluarga. Malam di desa Sumberejo kini damai. Bulan purnama menggantung di langit, memantulkan cahaya lembut di atas daun jati yang bergoyang pelan tertiup angin. Suara jangkrik menyatu dengan desir malam, menciptakan irama yang menenangkan jauh berbeda dari malam-malam penuh tangis bertahun-tahun lalu. Di beranda rumah baca Lastri, beberapa ibu sedang duduk bersama anak-anak mereka. Mereka membaca cerita pendek, saling tersenyum, dan sesekali menatap foto kecil seorang perempuan tua yang tergantung di dinding. Foto itu sudah mulai pudar, tapi senyum lembut di wajahnya masih terlihat jelas. Senyum yang seolah berkata, aku sudah tenang. Dari kisah ini, orang-orang belajar sesuatu yang sederhana, tapi sangat penting, bahwa kesedihan paling berbahaya bukan yang ditangisi, tapi yang disembunyikan. Bahwa orang tua yang tampak kuat bisa sangat rapuh di dalam, dan cinta yang tak pernah diungkap bisa tumbuh menjadi kesepian yang menyesakkan. Banyak keluarga di desa itu berubah. Mereka mulai lebih sering berbincang di meja makan, anak-anak mulai pulang lebih cepat, dan ibu-ibu berhenti merasa sendirian di rumah. Satu tragedi telah melahirkan banyak kesadaran. Setiap kali ada yang bertanya tentang Mbah Lastri, warga tak lagi menjawab dengan rasa takut. Mereka akan berkata, dia bukan orang jahat. Dia cuma seorang ibu yang terlalu mencintai dan lupa cara melepaskan. Dan kalimat itu, bagi sebagian orang, sudah cukup untuk menjelaskan semuanya. Ragil, lelaki yang dulu berdiri di tengah badai hidupnya, kini hidup sederhana di Purwodadi. Ia bekerja keras, menabung, dan sesekali menulis surat untuk ibunya, bukan untuk dikirim, tapi untuk dirinya sendiri. Dalam salah satu suratnya, ia menulis, Bu, aku sudah bahagia. Aku tahu sekarang, cinta bukan tentang memiliki, tapi tentang memahami.
Kadang cinta datang dalam bentuk doa, bukan pelukan. Aku percaya Ibu dan Sari sudah berdamai di sana. Aku juga sudah memaafkan, dan aku akan hidup dengan cinta yang lebih tenang. Surat itu disimpan di dalam Al-Quran kecil yang dulu dibawa ibunya ke pengajian. Setiap malam Jumat, Ragil membacanya kembali, lalu berdoa panjang untuk dua nama yang paling ia cintai. Dari luar, kisah ini mungkin terlihat seperti tragedi, tapi di dalamnya tersimpan cermin besar bagi banyak keluarga di negeri ini. Tentang hubungan antara generasi, tentang komunikasi yang hilang, dan tentang kasih yang sering terlambat diucapkan. Kita semua mungkin pernah menjadi Lastri, yang merasa kesepian dan tak didengar. Kita juga mungkin pernah menjadi Sari, yang ingin dimengerti tapi malah disalahpahami. Dan ada kalanya kita menjadi Ragil, yang berdiri di tengah, tak tahu harus mencintai siapa lebih dulu. Namun dari ketiganya, kita belajar satu hal, bahwa keluarga bukan tempat untuk menang, tapi tempat untuk kembali. Bahwa cinta sejati bukan soal siapa yang benar, tapi siapa yang mau bertahan meski hati retak. Kini, rumah kecil di tepi jati itu tetap berdiri, tapi tidak lagi menakutkan. Setiap sore, anak-anak berlari di halamannya, membaca doa dengan suara riang. Burung-burung bertengger di atapnya, dan angin yang berhembus dari arah sawah membawa aroma daun basah. Aroma yang menenangkan, seolah alam sendiri ikut berdoa untuk jiwa yang pernah tersesat, tapi akhirnya menemukan jalan pulang. Karena mungkin, seperti kata orang tua dulu, setiap manusia punya dua rumah. Satu di dunia untuk belajar mencintai, dan satu lagi di sisi Tuhan untuk diampuni. Kisah Mbah Lastri bukan kisah tentang kejahatan, tapi tentang hati manusia, hati yang bisa lembut, tapi juga bisa terluka jika dibiarkan dalam kesepian. Semoga kisah ini menjadi pengingat bagi kita semua. Peluk orang tua kita selagi ada waktu. Bicara sebelum diam berubah jadi jarak. Maafkan sebelum kata terlambat datang. Karena tidak ada rumah yang terlalu gelap jika di dalamnya masih ada doa. Dan tidak ada hati yang terlalu rusak jika kita masih mau memaafkan. Terima kasih telah mendengarkan kisah Mbah Lastri dan rahasia di rumah tepi jati. Semoga Allah memberi kita semua hati yang lembut, cinta yang sabar, dan keluarga yang selalu penuh pengertian. Jika kamu tersentuh oleh kisah ini, silakan tinggalkan komentar tentang pelajaran yang kamu ambil. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan cerita ini, agar semakin banyak orang yang belajar bahwa cinta tanpa komunikasi bisa membawa duka, tapi cinta yang disertai pengertian bisa menyembuhkan segalanya.